kira-kira apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baiklah. Alhamdulillah baik. Kira-kira ada nggak sih Mas yang ingin diceritakan tentang cerita pendakian atau apa gitu Mas? Mungkin seperti yang saya tahu, Mas Iwan sendiri ini punya yang namanya Sumbing Explore. Sumbing Explore itu apa sih Mas? Jadi gini, Sumbing Explore itu berawalnya dari, bisa dikatakan sebuah kegelisahan. Jadi dulu itu pada tahun 2013 kebetulan kita sebagai volunteernya Gunung Sumbing ya, banyak sekali orang yang bertanya tentang keadaan puncak, karena puncaknya Sumbing kan lebar, banyak sekali puncakan-puncakan. Jadi banyak orang yang berkeinginan untuk menjelajahi puncak Sumbing gitu loh. Lah dari sana akhirnya tumbuh nih satu ide gitu. Satu ide yang mana ide ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Lah berawal dari orang pengen nanya, akhirnya kita antar kan ke sana kan. Ke atas itu kita antar ke atas untuk tujuannya mengeksplor itu gitu, menjelajahi kawasan puncak Gunung Sumbing. Akhirnya terciptalah ini, saya hampir setiap minggu menjelajahi puncak, dibikin satu nama yang EKC gitu ibaratnya. Akhirnya terciptalah sebuah nama Sumbing Explore. Jadi berawal dari hanya di Gunung Sumbing, akhirnya dari sana kita menciptakan satu kayak semacam trip ya, perjalanan untuk menjawab kegelisahan mereka yang pengen menjelajahi Gunung Sumbing terutamanya. Yang kedua juga gunung-gunung lain, akhirnya seperti itu. Nah tadi kan Mas bilang mengeksplor puncak. Apa saja sih yang dieksplor Mas? Biasanya kita rata-rata sih pengen ngopi ya kan. Pertama pengen ngopi, yang kedua karena sosial media 2012 kesini ini kan banyak banget orang yang butuh foto untuk upload di konten media sosialnya ya. Jadi dari sana ya. Kalau anak zaman sekarang kayaknya nggak komplit tanpa kebutuhan pos ini sendiri. Di mana-mana tuh butuh foto gitu, apalagi yang suka muncak pastinya Mas ya. Nah untuk Sumbing Explore ini sendiri sudah berapa lama Mas? Kalau dibilang berapa lama ya, kita kan dari 2013 ya. Wow. Dari 2013. Lama juga ya Mas ya, dari 2013 cukup panjang perjalanan pastinya yang udah dijalanin. Nah ini dari 2013 sampai 2021 kira-kira udah ada berapa penjelajah sih Mas? Kalau berapa penjelajah kita belum nggak ngitung secara yang pastinya ya. Ininya ya Mas. Iya, tapi kalau kita punya kontak person dari para penjelajah atau calon pengguna dari Sumbing Explore itu, ada sekitar 50 ribuan yang sudah masuk ke kontak kita. 50.000 penjelajah yang sudah masuk ke kontak. Wow, itu luar biasa sih Mas. Nggak semuanya nanti bisa ikut di Sumbing Explore sebenarnya, cuman itu suatu keuntungan buat kita ya. Suatu ketika kalau minta punya program atau punya event, kan kita tinggal kontak mereka, siapa tahu ada yang mau ikut lagi gitu kan. Betul-betul, ini kayak semacam cari customer dan cari keluarga. Betul. Seru sih Mas kalau itu. Kira-kira kedepannya mau kayak gimana nih Mas untuk Sumbing Explore sendiri? Sumbing Explore sendiri ke depan pengen lebih baik lagi tentunya ya. Jadi pengen lebih bisa menjawab keinginan para penjelajah atau para calon pendaki gitu. Kira-kira apa? Jadi mereka itu bukan hanya sekedar naik gunung, turun di gunung aja enggak, tapi kita bisa menjawab dengan apa sebenarnya gunung ini gitu. Potensi apa yang ada di gunung ini. Artinya gini, kalau zaman sekarang kan orang pengen tahu gunung itu kapan terakhir meletusnya, tentang profil gunungnya sejarahnya itu seperti apa, tentang juga kearifan lokal di gunung itu seperti apa. Lagi kita ingin memberikan jawaban, ingin memberikan edukasi juga ke para penjelajah. Wow, luar biasa Mas. Tapi kemarin sempat pandemi dan sampai sekarang pun ini masih dalam keadaan pandemi Mas. Nah, kira-kira bagaimana tuh Mas? Maksudnya dalam artian gimana sih kemarin waktu pandemi, kendalanya apa? Kira-kira apa yang jadi kesulitan di masa pandemi itu? Kalau yang menjadi kesulitan di masa pandemi jelas kita cari penjelajah yang ingin menjelajah itu cukup sulit, karena yang pertama
banyak sekali pembatasan. Terus awal-awal juga banyak sekali gunung yang tutup ya, bahkan sampai hari ini juga masih banyak gunung-gunung yang belum dibuka atau taman nasional yang belum dibuka. Sangat berdampak sih Mas ya kalau COVID itu sendiri, mungkin di berbagai wisata lain pun sangat berdampak, dan sekarang pun masih cukup ini Mas, pandemi juga masih belum berakhir gitu ya Mas ya. Nah tadi kan Sumbing Explore ini dibangun dari 2013 sampai dengan sekarang Mas. Nah kira-kira ada kesulitan nggak sih Mas? Kesulitan banyak. Kira-kira apa gitu Mas? Tantangannya apa aja? Yang pertama itu sebenarnya ke SDM. Jadi Sumbing Explore itu tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi pasti setiap kali kita, istilahnya kalau kita nyebutnya bawa tamu, bawa penjelajah itu naik gunung itu kita nyebutnya bawa tamu, kita nggak bisa melayani sendirian. Pasti ada tim. Nah kesulitannya di situ, kontennya biasanya ya ke SDM lah intinya. Lebih ke berarti kesulitan SDM. Selain itu kira-kira masih ada lagi nggak kesulitan yang dialami oleh Sumbing Explore ini sendiri? Kesulitannya dalam bidang pemasaran. Ya. Karena jujur ya, kita banyak sekali di Indonesia yang jadi operator trip, bukan hanya Sumbing Explore tapi mungkin ratusan bahkan sampai ribuan operator. Kesulitan kita di pemasaran. Kita bisa bersaing nggak dengan mereka? Ini persaingannya itu. Bahkan kalau Sumbing Explore jujur jarang pakai harga yang murah. Pasti kesannya mahal gitu kan. Cuma sebenarnya karena kita sebenarnya bukan masalah harga yang kita kedepankan. Jadi kita nggak mau banting harga, kita pinginnya kualitas. Jadi orang habis naik gunung, habis menjelajahi satu tempat, pengen kita itu pulang itu ada kesan tersendiri. Betul. Gitu. Yang bisa diingat pastinya Mas, saya bisa dikenang. Intinya kualitas memang nomor satu sih Mas, dan hospitality juga itu kan paling penting ya. Ini yang diutamakan oleh Sumbing Explore pastinya Mas. Karena dampak beberapa hal juga dari pandemi dan hal-hal lain, pasti cukup berdampak juga nih Mas untuk pelaku pariwisata yang lainnya. Kira-kira ada pesan gak sih Mas yang ingin disampaikan, atau mungkin motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan kembali nih semangatnya kembali lagi untuk di dunia pariwisata ini sendiri? Yang jelas kalau pengalaman kita ya dari tahun ke tahun, yang namanya badai pasti berlalu. Dan kalau kita ingin ada pelangi, jelas harus ada hujan dulu ya. Jadi jangan pernah membenci hujan jika kita ingin melihat indahnya pelangi. Jangan pernah membenci hujan jika ingin melihat pelangi. Wow, ini keren sih. Kalau untuk anak-anak muda sekarang, ini semangat anak muda sekarang nih semakin kreatif sih kalau dilihat-lihat ya Mas. Anak muda sekarang tuh udah pada jago bikin konten, udah pada jago jadi freelance dan hal lainnya sih Mas. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan oleh anak muda bangsa yang sangat kreatif di sini? Kira-kira apa Mas yang ingin disampaikan? Yang jelas jangan pernah berhenti berkreativitas. Mungkin saat ini sebuah karya itu belum dihargai, tapi ke depan bisa jadi karya itu sangat istimewa. Wow. Betul. Jangan pernah berhenti berkreativitas. Oke? Mungkin itu aja ya Mas ya. Siap. Terima kasih untuk waktunya. Lain waktu kita akan ngobrol banyak hal lagi pastinya Mas ya. Siap kan nih? Oke, boleh main-main kesini lagi? Oke, monggo. Ini juga. Kita sangat terbuka, monggo silakan. Waduh, terima kasih Mas Iwan. Terima kasih.